Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nur Rahman, NIM 2024 10 10 3048. Di sini saya akan mereview film yang berunsur AI, lebih tepatnya film yang berjudul Space Sweeper. Space Sweeper ini film yang mengangkat tema tentang kehidupan di luar angkasa gitu. Ceritanya, film ini itu menceritakan tentang kehidupan manusia pada tahun 2092, di mana pada tahun itu bumi udah sakit parah, rusak gitu, jadi udah diambang batas keparahan gitu, udah nggak bisa ditinggali, hampir nggak bisa ditinggali oleh manusia. Di sini ada tokoh James Sullivan. Tokoh ini adalah tokoh antagonis di film Space Sweeper ini ya. Dia itu memerankan pendiri UTS Corporation atau CEO-nya. UTS Corporation ini adalah perusahaan yang menciptakan rumah orbit baru di luar angkasa gitu. Tapi yang hidup di sana itu nggak semua manusia bisa ke rumah buatannya, karena hanya orang-orang yang berduit saja yang ke sana. Yang lainnya tinggal di bumi dengan perlindungan kayak masker gitu di bumi. Kemudian ada tim Victory yang menjadi pemeran utamanya. Yang pertama ada Kim Tae-ho. Kim Tae-ho di sini yaitu warga non UTS, tapi yang awalnya dia itu warga UTS gitu loh. Terus kemudian itu didepak dari UTS karena tidak menjalankan tugasnya. Kemudian ada Kapten Jang. Kapten Jang sendiri itu dulunya seorang warga UTS juga. Dia keluar dari UTS karena terpengaruh ideologi anti UTS. Jadi dia sangat membenci UTS. Kemudian ada Tiger Park dan Robot Boobs. Oh maaf, ini Robot Boobs. Robot Boobs ini hampir dikatakan robot yang hampir sempurna. Mengapa? Karena robot ini itu robot yang benar-benar mirip sama manusia. Kelakuannya, emosinya, perasaan, itu semua sudah ada di robot ini. Tapi cuma look-nya aja yang seperti robot. Sayang, gitu. Kemudian ada karakter Kotnim atau Dorothy. Awalnya itu Kotnim ini adalah manusia dari seorang ilmuwan gitu. Dia itu punya penyakit langka sehingga saraf-sarafnya itu nggak bekerja gitu loh. Kemudian si ilmuwan ini itu menyuntikkan serum robot nano gitu ke dalam tubuhnya. Nah, ajaibnya setelah disuntikan serum tersebut, dia dapat hidup normal seperti manusia, seperti ini. Jadi dia itu bisa dikatakan robot humanoid. Karakter Kotnim atau Dorothy ini juga memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali tanaman gitu loh. Dia juga bisa berinteraksi dengan robot nano lain. Karena kemampuan menghidupkan kembali tanaman itu, maka dia adalah satu-satunya harapan bagi manusia untuk mengembalikan bumi yang sudah parah tadi. Gitu. Kemudian ada lensa AR. Lensa AR ini dikembangkan oleh Kapten Jang sendiri, yaitu Kapten Jang di tim Victory
pada masa dulunya saat menjadi warga UTS. Lensa ini untuk membantu memfokuskan target saat menembak. Jadi di Kapten Jang itu sendiri memerankan sebagai penembak di tim Victory gitu. Kemudian ada alat penerjemah bahasa di telinganya ini ya. Dia itu kan menceritakan tentang seluruh dunia kan ya, bercampur jadi satu gitu. Jadi perlu adanya komunikasi yang penghubung komunikasi mereka lah. Jadi diciptakan alat ini untuk menerjemahkan bahasa mereka ke bahasanya sendiri gitu. Atau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu dalam bentuk suara. Kemudian ada gravitasi buatan atau artificial gravity. Ini adalah alat milik UTS, di mana ini tuh muncul pada saat itu kayak liftnya milik UTS itu buat ngangkat manusia dari bumi ke luar angkasa gitu. Di sini pada akhir cerita ditunjukkan bahwa robot Boobs itu bertransformasi. Jadi yang awalnya look-nya seperti robot, dia menjadi cakok kulit sehingga kelihatannya seperti manusia. Dan juga dia juga mengubah suaranya menjadi suara manusia. Nah, itu benar-benar sempurna, hampir ya sempurna sih sebagai robot gitu. Nah, dari film ini pelajarannya yang dapat saya ambil adalah tidak semua bisa dinilai dengan uang dan tidak semua hal bisa dihalalkan meskipun untuk tujuan yang baik. Karena di mana tokoh antagonis tadi yaitu James Sullivan itu memanfaatkan codename atau Dorothy ini untuk menghijaukan Mars kan baik, tetapi dia setelah menghijaukan Mars dia akan memusnahkan Dorothy dan tidak akan menghijaukan bumi lagi gitu. Hanya untuk kepentingan perusahaannya sendiri untuk mendapatkan uang. Cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.